persoalannya itu nyantol penyebab satu dengan penyebab yang lain. Misalnya dalam keluarga psikologis mentalnya juga belum siap, secara ekonomi belum siap. Pernikahan proses yang sangat suci, yang tentunya bertujuan ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan maslahah. Nah di situ itu ada terjadi dialog, ya daripada menanggung malu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bulan Ramadan pada tahun 1447 kita alhamdulillah masih diberikan karunia bisa menikmati dan menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya tentunya. Di bulan yang penuh rahmah, insya Allah kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama Mbak Musliha. Assalamualaikum Mbak Musliha. Waalaikumsalam Kak Nena. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan berbincang mengenai pencegahan nikah anak, perspektif keluarga maslahah dalam program LKKNU yang dilakukan dengan tema Syiar Ramadan, menebar rahmah bersama keluarga maslahah. Iya. Soal pernikahan sebetulnya dalam Islam itu sunnah ya Mbak Mus ya? An-nikahu sunnati ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, suatu pernikahan proses yang sangat suci, yang tentunya bertujuan ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan maslahah. Bukan hanya pada saat mengijab kabul saja dan pada waktu tertentu, tidak pada sampai akhirat tentunya. Nah, kalau bicara tentang pernikahan di Indonesia banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi bahwa pernikahan itu dilakukan oleh anak itu, Mbak Mus. Nah, mungkin Mbak Mus bisa menceritakan kira-kira apa itu penyebabnya menikah bagi anak itu dilakukan. Oke. Terima kasih Kak Nena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada doa itu yang sering kali kita ucapkan ketika terkait dengan keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berbicara tentang perkawinan anak itu memang sangat multidimensi Kak Nena. Ya. Tidak ada satu penyebab yang kemudian berdiri sendiri. Dia ada sebab-sebab yang lain begitu. Kalau kita melihat sebenarnya secara data statistik ya di pemerintahan kita dari tahun 2001, 22, 23, 23 begitu ya, angka perkawinan anak itu menurun. Misalnya, tetapi realitasnya sebenarnya di masyarakat di akar rumput itu data yang tidak tercatatkan perkawinan anak ini banyak Kak Nen. Seperti gunung es ya? Iya, hanya di atas tingginya saja yang kelihatan. Jadi secara data statistik, misalnya Kemenak juga melansir itu dan beberapa kementerian yang lain juga menyebutkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia itu menurun. Misalnya ini kita bacakan ya, di tahun 2022 itu hanya ada 8.804. Ini datanya. Kemudian turun lagi jumlahnya di tahun 2023 menjadi 5.489. Tetapi UNICEF itu di tahun 2023 itu melihat peringkat perkawinan anak di Indonesia itu nomor 4. Nah, cukup tinggi ya? Iya, cukup tinggi sih dan meresahkan misalnya
kalau kita berbicara terkait perkawinan anak. Iya. Perkawinan anak itu misalnya gini, memang fenomenanya itu kayak gunung es banget, Mbak. Di bawah itu banyak sekali realitas anak-anak yang menikah di bawah 19 tahun. Sebenarnya angka itu dipilih pemerintah kita kan melihat banyak faktor ya. Kenapa 19 tahun? Undang-undang kita sudah berubah ya. itu sudah berubah. Ya. Undang-undang 16 tahun 2019 itu memang batas usia minimal loh. Iya. Batas minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah di umur 19 tahun. Artinya memang kenapa kita berbicara tentang perkawinan anak sangat kompleks sih sebenarnya ya. Mau ngomongnya dari mana? Misalnya gini, penyebab perkawinan anak itu misalnya yang pertama, itu ternyata banyak orang tua, masyarakat itu juga melumrahkan perkawinan anak. Dianggap tidak masalah. Tidak masalah. Saya juga menikah anak-anak saya juga aman-aman saja menikah anak. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa dampaknya kepada keluarga tersebut gitu ya. Itu menjadi lebih miskin gitu ya. Karena memang turun-temurun dan itu kekerasan dalam rumah tangga itu bisa banyak terjadi. sekali. Yang kedua misalnya penyebabnya itu rata-rata itu hamil duluan, Mbak. Gimana itu? Nah jadi ya memang itu menutupi tadi rasa kalau kita malu mau ya? mengurai gitu ya. Persoalannya itu nyantol penyebab satu dengan penyebab yang lain. Misalnya dalam keluarga tidak ada cara mendidik misalnya yang baik, kontrolnya tidak ada, pendidikan yang misalnya berkualitas kepada anak-anaknya itu tidak dicontohkan oleh orang tuanya gitu. Maka ketika kekosongan remaja kita gitu ya, kan dia mencari identitas. Betul. Tuh, masa-masa mencari identitas. Nah dia menemukan teman, lingkungan atau media yang kemudian menurut dia itu adalah ini aku yang aku cari begitu. Tanpa ada penguatan dari keluarga ya? Ya artinya memang kosong gitu loh. Anak-anak ini mencari identitas, tetapi keluarga itu banyak yang kemudian tidak tahu menau tentang anaknya. Gitu. Ya. Misalnya dia bergaul dengan siapa, kemana, itu sudah ngalir begitu saja. Bahkan misalnya ada waktu di Indramayu itu, misalnya ada data yang kemudian anaknya tidak tahu baca tulis. Ya. Berarti pendidikannya rendah. Tidak belajar sama sekali, Kak Nena. Tidak mengenyam bangku pendidikan. Sekolah. Nah, kemudian kenal di medsos gitu. Nah, dari situ kemudian dia menikah. Tidak tahu baca tulis loh. Nah, kemudian setelah menikah, suaminya bekerja di luar daerah gitu ya. Dia sendiri dan komunikasinya itu terputus dengan suaminya. Nah, banyak yang kemudian model segitu. Nah, yang ketiga misalnya di sela-sela pencarian jati diri itu kemudian dia memutuskan gitu ya. Sang remaja ini gitu ya, anak-anak ini memutuskan apa kata dia yang nyaman untuk dia gitu. Ini dunia saya gitu ya. Makanya dia kemudian memutuskan untuk menikah gitu. Bahkan memutuskan tidak sekolah gitu. Nah, akses terhadap dunia pendidikan itu juga menjadi penyebab juga ya. Harusnya mereka mengenyam pendidikan ya. Tapi justru masuk ke dalam rumah tangga. Iya, artinya kan tidak siap. Betul. Jadi gini, perkawinan anak itu mengkondisikan anak-anak untuk bertanggung jawab, dipaksa ya, bisa bertanggung jawab dalam urusan keluarga. Dia tidak paham betul tuh dinamika dalam berkeluarga sebenarnya. Ya, secara mental dia tidak siap. Secara misalnya pengetahuan dia tentang berkeluarga yang baik itu bagaimana,
itu belum siap. Padahal dari Kementerian Agama atau LKK sudah memberikan itu ya Mbak, usaha-usaha untuk Iya. penguatan Jatin misalnya. Iya, artinya gini juga, secara mental mereka tidak siap, apalagi secara ekonomi mereka belum siap. Oke lah, ada sebagian misalnya anaknya orang kaya gitu ya. Betul. Tetapi kalau cara mengelola ekonominya tidak punya dasarnya atau skillnya, uang itu akan lenyap dalam sekejap. Tidak bisa gitu mengelola ya. keuangan Yes. keluarga. Karena tidak siap, Mbak. Betul. Jadi anak-anak yang menikah anak itu sebenarnya tidak siap secara Fisik. ilmu, psikologis, mentalnya juga belum siap. Secara ekonomi belum siap, secara alat reproduksi, kesehatan reproduksinya itu belum siap waktunya. juga. Nah, makanya dari itu misalnya ini kan sudah jelas ya, Betul. bahwa tantangannya sudah jelas tuh di mana gitu. Karena secara pribadi mereka belum siap tuh untuk menjalankan tanggung jawab berkeluarga gitu ya. Kemudian skill juga tidak ada. Kalau misalnya ketika dia menjalankan dinamika ya keluarga itu, ada persoalan-persoalan dengan dirinya aja belum tuntas gitu kan. Kemudian ada masalah juga dari keluarga besar, misalnya dari mertua, dari keluarga besar, ipar. Nah itu bagaimana Kak Reda? Kita ya sudah dewasa ini bisa merasakan ya betapa berkeluarga itu bukan persoalan yang mudah. Banyak yang hambatan, banyak rumit-rumitnya juga. Betul. Jadi memang pernikahan itu bagaimanapun harus dipersiapkan. Itu sih intinya ya. Jangan menikah ketika belum siap, apalagi usia anak. Karena bagaimanapun itu tidak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah gitu. Misalnya nih, kalau dipaksakan menikah anak, pertama dia akan mudah stres. Itu dampak nih. Iya, karena secara pribadi kan dia belum bisa mengatur dirinya. Mudah stres, bosen pasti orang dia masih anak-anak gitu menikah. Iya kok gini-gini amat begitu ya. Jadi bosen. Itu baru soal diri ya, diri sendiri yang gitu. Lain-lain nantinya ya. Nah, mudah stres bahkan kalau misalnya dia tidak sanggup misalnya untuk menjalani kehidupan sebagai istri atau suami, itu bahkan bisa malu. Bisa malu itu mendorong dia untuk misalnya usaha-usaha bunuh diri misalnya. Naudzubillah min dzalik ya. Karena memang harus siap, menikah itu harus siap lahir batin gitu. Nah, misalnya yang secara ekonomi, anak-anak ini kan masih dalam proses untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan pilihan mereka. Belum ada kemapanan ekonomi. Belum ada. Itu banyak di komunitas itu misalnya dipaksakan nikah gitu. Akhirnya apa? Suaminya sudah bekerja, ya walaupun serabutan misalnya, istrinya juga bekerja sebagai yang saya pernah temui misalnya, itu kuli cuci, itu masih kurang Kak Nena, untuk misalnya biaya bulanan keluarganya gitu. Misalnya uang susu anaknya, pampers dengan kebutuhan yang lain gitu. Keluarga aja belum terpenuhi ya Mbak Itu dia. Dan juga bisa juga adanya ketergantungan kepada orang tua. Iya, ya pasti. Karena bagaimanapun karena dia belum mandiri secara personal ataupun secara ekonomi, pasti dia akan bergantung kepada orang yang dianggapnya itu lebih memiliki kuasa ya. Misalnya kuasa terhadap harta ataupun yang lainnya. Nah, disitulah kita berbicara sebenarnya kalau belum mapan secara ekonomi dari keluarga-keluarga yang tidak mampu, kan banyak alasannya biar lepas beban keluarga dari kemiskinan. Malah kalau menikahnya anak, ini menambah kemiskinan Kak Nena. Karena keluarga yang baru ini, yang masih unyu-unyu begitu, dia harus dealing dengan persoalan ekonomi keluarganya tuh. Nah, belum siap, ya kembali ke orang tuanya. Jadi beban keluarga lagi. Iya, jadi keluarganya yang miskin menambah kemiskinan baru. Kemudian itu secara ekonomi, secara kesehatan reproduksi itu belum siap.
Iya. Karena bagaimanapun ini menurut kesehatan ya. Dan saya pernah punya tetangga di Jakarta Timur itu. Gimana tuh ceritanya? Jadi dia itu menikah usia anak. Memang lulusan Dua-duanya? pesantren. Anak? Iya. Laki-laki Iya, dan perempuannya? iya, sama. Nah, lulusan pesantren. Dia kan enggak ngaji ya, enggak ngaji tentang misalnya kesiapan untuk menikah itu belum ada, enggak kursus tuh. Tetapi dia belajar fikih. Belajar fikih aja ilmu fikihnya enggak dipakai tuh tentang tawarruk gitu. Iya, iya. Gimana caranya? Masih bertanya-tanya ini gimana ya ininya gitu. Jadi betul-betul menikah itu harus dipersiapkan. Itu prinsipnya. Harus direncanakan secara matang. Kalau memang sudah matang tuh perencanaannya, misalnya dari pengelolaan dirinya, kemudian secara ekonomi, alat-alat reproduksinya juga yang sudah belum siap. siap. Betul. Jadi kalau enggak siap, Kak Nena, alat reproduksinya kan misalnya dalam waktu dekat hamil, apalagi hamil duluan. Secara emosi pasti dia bermasalah loh. Ya udah pasti ya. Karena sudah hamil. Bagaimana caranya untuk misalnya menghindari dari omongan-omongan tetangga, dari omongan-omongan teman-temannya. Kan itu masalah. Berarti jadinya, masalah mentalnya gitu. juga Bermasalah. masalah ya. Iya, jadi misalnya ketika hamil kan kita disuruh tenang ya Mbak. Suruh senang. Makanan-makanan yang bergizi. Coba bayangkan, anak-anak yang menikah tuh Mbak, di usia anak, mana bisa makanan bergizi dari tangannya dia loh. Iya. Dia pasti tergantung. Gitu. Dan tidak tahu juga Mbak mungkin tentang apa yang harus diasup. Ya iya. Yang bernilai gizi Terbatas baik untuk mungkin ya janinnya pengetahuannya itu. ya. Nah, itu satu sisi Kak Nena misalnya, sehingga kalau hamil tidak tenang, makanannya tidak bergizi, kan pasti akan berakibat kepada bayi yang kemudian dikandungnya gitu. Sehingga ya bisa jadi misalnya dia sendiri kan tekanan-tekanan. Dari segala arah tuh. Dianya sendiri kemudian merasa, kok aku begini ya? Kan akhirnya menyalahkan dirinya terus. Tambah ada omongan tetangga, omongan teman-teman. Kamu sih hamil duluan, coba bayangkan. Terus nggak, seperti apalagi itu. kalau punya keinginan menggugurkan itu lebih. Itu dia Kak Nena. Jadi karena dampaknya begitu nyata, misalnya bisa jadi dia kemudian istilahnya itu melahirkan bermasalah, bahkan misalnya bayinya mati, bahkan tidak banyak ya juga ibunya yang dibuang harus juga malu. banyak Mbak. Oh iya pasti karena malu ya, keluarganya malu, dianya malu, ya udah dibuang aja. Ya banyak itu sih Kasus-kasus di masyarakat seperti kita itu. ya seperti itu. Jadi kayak gunung es memang Mbak. Itulah kemudian kalau berbicara penyebab dan dampak di situ Mbak. Ya karena ketidaksiapan dari calon pengantin ini yang masih belum matang secara umur, secara mental, betul. secara fisik, secara finansial juga tidak siap gitu. Padahal Itu tujuan pernikahan itu sangat suci ya Mbak ya. Iya, ya pasti. Sesuatu yang hubungan laki-laki dan perempuan yang ingin mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan maslahah kalau di LKKNU ya. Nah, ini kaitannya dengan perspektif dari LKKNU itu, kaitannya dengan pencegahan nikah anak itu bagaimana Mbak Mus? Ya, jadi gini Kak Nena, kalau kita kan punya konsep keluarga maslahah anak dia itu, jadi persoalan keluarga ini bukan hanya persoalan pribadi. Persoalan yang bisa diselesaikan secara personal by personal. Menikah itu bahkan misalnya punya implikasi secara sosial. Karena keluarga maslahah itu pondasinya sudah jelas. Mimpinya juga sudah jelas. Bagaimana memberi kebaikan, kebermanfaatan, kemaslahatan untuk dirinya, anggota keluarganya, dan masyarakat sekitarnya. Jadi ada belum lagi misalnya pernikahan itu, keluarga itu diharapkan bisa
memberikan kemaslahatan untuk masyarakat yang lebih luas, negara gitu ya. Nah, kita inginnya nikah yang tujuannya baik ini memang diniatkan dengan baik gitu. Disiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik. Jangan menikah di usia anak. Salah satu yang kemudian menjadikan nikah anak itu menjadi booming, itu ada kampanye-kampanye, Kak Nena. Gimana tuh kampanyenya? Kampanye yang memperbolehkan nikah anak. Misalnya nih, ada statement yang kemudian menyandarkan pada ajaran agama kita. Misalnya, daripada berzina, lebih baik nikah saja. Waduh. Itu kan sunnah gitu kan. Lah, tetapi kalau misalnya menikahnya nggak siap, betul, belum mateng, artinya anjuran itu kan tidak tepat. Tidak tepat. Lah, kalau untuk tidak menikah di usia anak gimana coba? Ya disiapkan dulu, jangan menikah dulu. Harus ditunda. Gitu. Ya iya. Bahkan saya pernah ketemu dengan tokoh adat ya di mana itu? Di NTT, Kak Nena. NTT juga banyak ya? Iya, jadi banyak kasus. NTB, kemudian Jawa Timur masih banyak juga, Jawa Barat juga banyak. Kemudian Sulawesi juga masih banyak ini prevalensi perkawinan anaknya. Nah, itu tuh kemudian di programnya Inklusi Lakosdam itu saya bertemu dengan tokoh adat. Nah, di situ itu ada terjadi dialog, ya daripada menanggung malu gitu. Dia pakai kaidahnya teman-teman Makassar, masyarakat Makassar. Sirina pace pokoknya begitu ininya ya. Daripada menahan malu, ya udah nikahkan. Nah, saya kemudian sampai pada dialognya itu, Pak, daripada misalnya menyampaikan ini setelah kejadian, hamil duluan misalnya, kan daripada menanggung malunya itu ketika dia sudah hamil duluan. Lebih baik pembelajaran itu ditarik ke belakang. Sama dengan Islam gitu ya. Kan kita tidak boleh mendekati zina aja tidak boleh. Latak robuz zina itu kan artinya jangan mendekati. Nah, ini sudah kejadian gitu loh. Sudah terlanjur. Nah, itu baru kemudian daripada malu. Nah, itu jadi ada implikasi lain ya untuk perspektif fikihnya juga. Itu kan masalah lagi. Kalau misalnya sudah hamil kemudian anaknya itu bagaimana? Itu persoalan beda lagi gitu ya secara fikih. Tetapi perkawinan anak itu memang tantangan utamanya di personal ya, Kak. Jadi kematangan anak-anak yang menikah di usia anak itu memang bermasalah. Nah, untuk itu ya jangan menikah usia anak gitu. Nah, terus ada lagi yang kemudian membuat perkawinan anak itu misalnya semakin mendapatkan momentumnya itu misalnya adanya isbat nikah itu loh. Itu menjadi peluang sebenarnya. Saya tidak tahu itu. Ya nanti kan sudah ada isbat nikah tuh bisa untuk diproses tidak apa-apa gitu. Bahkan kita pun mengamini, oh iya tidak apa-apa deh gitu. Makanya kemudian kita harus fokus satu persatu menyelesaikan persoalan perkawinan anak itu. Dan ini karena dampaknya masif begitu dan tidak hanya dirasakan secara personal, tapi negara juga akan terdampak misalnya. Angka perceraian dari akibat perkawinan anak itu berapa banyak itu kan Nena? Karena belum siap. Ketika belum siap secara emosi, maka misalnya ucapan ya udah cerai aja, apa ndak akan sering diucapkan gitu. Sangat ya udah, gampang saya ndak gitu kuat, ya. Cerai aja gitu kan. Ya bagaimanapun ya itu di situ. Nah, kembali kepada konsep keluarga maslahah, sebenarnya pernikahan itu harus diawali dengan pondasi yang sangat kuat. Pondasi pertama misalnya keadilan.
Coba misalnya, kalau perkawinan anak, adakah prinsip itu dalam perkawinan? Dia juga nggak tahu, Mbak. Nah, artinya gini, perilaku misalnya, bagaimana dia mau bersikap adil dengan Dia nggak pasangannya? bisa. Orang dia juga dengan Bisa. dirinya bermasalah gitu ya. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Apakah bisa anak-anak ini menyeimbangkan Betul. antara kebutuhan lahiriah, batiniah? Itu apa bisa mereka menyeimbangkan Apakah itu? mampu? Ya, kalau dikembalikan ke situ rasanya Jauh kok ya, Mbak, susah ya. ya Mbak, anak-anak yang sudah menikah itu kemudian bisa Iya. mempunyai prinsip itu dalam membangun perkawinannya. Yang ketiga itu kan pondasinya adalah kesalingan. Kita ingin relasi dalam keluarga itu adalah kesalingan. Ya udah saling. Aku mencintaimu, kamu juga mencintaiku. Kamu berkorban untukku, aku juga berkorban untukmu, gitu-gitu kira-kira kan begitu ya pondasi itu. Tapi kalau masih anak-anak, egonya kan masih tinggi tuh, Ya Mbak. iya, Mbak. Gimana bisa Pastilah. Ya itu dari pondasi ya. Itu kalau misalnya Mbak Lisa tuh sering mengibaratkan kalau misalnya ingin membangun rumah yang keren, yang kuat, itu kan harus dimulai dengan pondasi yang kokoh. Kalau pondasinya enggak kuat, maka retakan-retakan misalnya itu akan mudah hadir gitu di dalam rumah itu gitu ya, di bangunan itu. Apalagi mimpi kita ingin membangun keluarga gitu, rumah tangga yang maslahah. Itu kan tujuannya tinggi. Artinya kalau diibaratkan dengan rumah gitu ya, ya dia harus lebih kuat lah pondasinya gitu. Pilar-pilarnya juga harus kuat ya Kak Nen gitu. Bangunan itu tidak hanya dasarnya aja ya. Iya, pilar yang kokoh juga perlu itu. Ya janji yang kuat gitu. Saling ridho. Jadi itu terakhir tuh saling ridho. Berpasangan dulu itu, berpasangan. Iya, ada lagunya itu. Iya, berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling. Nah, itu kan muasyarah bil ma'ruf ya sebenarnya. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu harus hadir di dalam bangunan rumah tangga kita, dalam relasi kita. Saling berbuat baik, saling menghargai. Jadi tidak tumpang tindih gitu. Indah banget ya Mbak. Indah kalau konsepnya dilaksanakan. Itu. Nah, apakah sanggup anak-anak kita untuk mengarah ke sana? Jangan sampai saling ridho Kak Nena. Berpasangan aja udah, ya apa kata kamu deh, terserah gitu. Kamu mau ke makmu, mau ke balik kemana, terserah deh. Kan gitu, egonya yang berbicara banyak. Kalau perkawinan anak. Gitu Kak Nena. Jadi karena multidimensi, maka harusnya persoalan perkawinan anak itu menjadi persoalan utama. Esensi yang harus dilakukan sedari awal, misalnya mulai dari keluarga harus paham bahwa perkawinan anak itu tidak memberikan masalah pada siapapun. Itu yang harus disampaikan ya Mbak. Di masyarakat juga harus siar itu. Harus jelas. Itu sebagian dari strategi ya Mbak ya? Itu dia. Siarnya misalnya di setiap pengajian-pengajian itu haruslah disisipkan sekali-sekali bahwa pentingnya untuk mempersiapkan perkawinan. Jangan menikah sebelum siap. Sebelum matang secara emosi, secara fisik dan yang lainnya. Tapi informasi itu juga bukan bagi anak saja, mesti orang tua juga kan? Ya iya. Karena banyak juga orang tua yang menikahkan anaknya pada usia anak. Iya. Karena yang saya tadi diurai di depan itu, keluarga, masyarakat juga menganggap perkawinan anak itu biasa. Ya. Saya dulu nikahnya anak, enggak apa-apa. Adik-adik, kakak-kakaknya juga nikah anak, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang nerimo aja gitu.
Tetapi kan kalau kita ingin mempersiapkan generasi yang lebih baik, Kualitas. yang berkualitas, itu kan harus dimulai dari pernikahan yang berkualitas juga gitu. Iya. Bukan pas nggak siap nikah. Itu kan Mau berlayar sudah nggak oleng siap. duluan kapalnya Bisa gitu. masuk ke laut. Itu bocor dari sana sini jadi masuk semua airnya. Itu Kak Nena, itu perkawinan anak. Jadi kita memang harus masing-masing kita itu harus menyadari, keluarga juga harus punya pemahaman yang sama, masyarakat juga harus Betul. punya kesadaran yang kemudian mengarah kepada tidak boleh nikah itu di usia Dilakukan. anak, Iya. gitu. Dan seluruh stakeholder terkait, misalnya pemerintah, mulai dari desa tuh, dari kabupaten, termasuk di desa itu sekolah-sekolah ya Kak Nena, di kecamatan gitu ya. Kalau ini berjalan semua sampai ke pusat misalnya punya concern yang sama, pentingnya mencegah dan menangani perkawinan anak itu misalnya menjadi prioritas, itu menurut saya bisa menekan angka yang tidak hanya by angka, tetapi secara nyata di masyarakat kita itu juga Bisa berubah. punya keinginan, punya tujuan yang sama. Pernikahan itu harus disiapkan dan harus dilakukan berkualitas begitu. Itu Kak Nena. Jadi tidak berakibat keturunan yang dilahirkan menjadi keturunan yang tidak bermanfaat gitu kan. Kalau salah satu dilakukan terkait dengan pencegahan pernikahan anak. Iya, ya kalau kita melihat akibat dari perkawinan anak misalnya, kalau di usia anak, kemudian anak-anak itu tidak sekolah, tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya menjadi skill untuk kehidupan dia gitu dalam berumah tangga. Itu kan kemudian memutus mata rantai yang kemudian seharusnya anak-anak yang dia lahirkan itu berkualitas. Betul. Gitu. Dia generasi yang berkualitas itu dia harus diingatkan terus itu. Itu dia. Jadi kita itu kan inginnya generasi kita berkualitas. Ya sesuai dengan zamannya. Karena zaman dulu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang berbeda Kak tantangannya ya. Dulu kita televisinya di kampung ada berapa? Yang punya misalnya. Salurannya juga ada berapa? Terbatas. Nah sekarang informasi di mana-mana. Sekarang 24 jam Mbak. Gimana? 24 jam media. Oh iya. Ya kalau tidak pandai-pandai untuk mensiasati ya waktu bisa berseliweran lah. Itu. Dan termasuk di medsos itu yang seringkali anak-anak banyak yang mendapat informasi. Iya, betul itu. Dia asik di rumah, dia mojok di dalam. Orang tuanya nggak tahu apa yang dibuka. Jadi gini, saya ingin bercerita ya tentang satu keluarga yang saya datangi di Indramayu itu. Yang saya bilang bahwa dia tidak bisa baca tulis, anak yang menikah itu. Dulunya dia jadi pemulung di Jakarta, Mbak. Dan dia tinggal di gerobak itu. Gerobak. Iya, di gerobak dia itu tidur sama orang tuanya. Iya. Nah, kemudian orang tuanya tua, kembali ke kampungnya. Rumahnya satu kan enak. Rumahnya ya menurutku ukurannya kecil lah masih. Nah di situ ada anak-anaknya, anak-anak beberapa yang sudah berkeluarga, tetapi seringkali ke rumah itu gitu. Nah ada ponakannya, ada anaknya bibinya, ada anaknya siapa-siapa di situ, kumpul semua gitu. Nah anak ini kemudian tidak tahu baca tulis karena tidak berpendidikan, tidak sekolah gitu. Kenalnya itu di medsos Kak Nena. Di medsos, kemudian yang jadi pelantarannya itu, yang menerjemahkan, itu adalah adiknya yang SD. Karena bahasanya itu kan bahasa tulisan ya. Nggak tahu blank Mbak itu ya. Ya, kasihan memang. Kasihan. Maka pendidikan itu sangat memang harus di ini ya,
diberikan kesempatannya sebanyak-banyaknya kepada siapapun mereka yang kemudian di usia yang produktif ya. Masa anak-anak itu kan masanya bermain dan belajar. Itu kan Mbak, dalam konsep negara terkait dengan pendidikan wajib belajar sudah ditentukan. Iya, harusnya selaras dengan itu ya. Tetapi kan tantangannya kan memang tidak mudah ya Kak Nen. Pergaulan, kemudian medsos itu juga mendorong anak-anak itu mencari kan masa mencari identitas. Kemudian ruang-ruang perjumpaannya yang salah sehingga dia bergaul secara salah. Nah itulah salah satu penyebabnya di situ, hamil duluan akhirnya. Kontrol keluarganya tidak ada, teladannya Tidak. dari keluarga dia tidak Sosok dapat. yang bisa dicontoh. Iya, betul. Bahkan salah satu orang tua yang anaknya menikah anak itu, dia tidak pernah berkomunikasi dengan anaknya. Dengan anaknya. Orang tua dengan anak itu? Iya. Kenapa? Apa jaraknya yang berbeda? Ya ininya sih dulunya katanya anaknya itu ikut istrinya yang sudah bercerai. Kemudian lama-lama ikut dia, gitu kan. Ya komunikasinya bermasalah. Loh gimana Pak, Bapak merelakan anaknya menikah misalnya. Ya itu kan pilihan dia. Jadi bermasalah dari sisi komunikasi dalam keluarga itu juga bermasalah. Tidak ada usaha membangun komunikasi yang baik ya, di Iya. antara keluarga. Ya, itulah yang realitas masyarakat kita itu bahwa perkawinan anak walaupun secara statistik angkanya menurun gitu dari tahun ke tahun, tetapi di masyarakat kita datanya masih Banyak yang tidak terungkap. Yes, Banyak yang tidak mau melaporkan. tercatatkan. Banyak tidak dicatatkan. Iya. Sebenarnya tetangga kan pasti tahu ya. Tapi nggak mau. Tidak mau bicara, ya udah diam saja gitu, urusan masing-masing. Tetapi kalau konsep keluarga maslahah kan kita ingin menyiapkan nih keluarga ini tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, Betul. tetapi dia bermanfaat untuk masyarakatnya, untuk negaranya. Itulah kemaslahatan gitu. Dalam itu, itu masih ideal, betul itu Mbak Nina. Kalau kita mencapai itu luar biasa. Mudah-mudahan ya keluarga kita dipelihara. Mbak Mus, ada statement yang bisa disampaikan? Ya, kalau ingin pernikahan itu memberi manfaat, maslahat untuk keluarga, maka mulai dari keluarga harus ada pemahaman, kesadaran untuk tidak menikahkan anak. Nggak usah takut kepada statement bahwa daripada zina menikah, nggak usah ke situ. Ya kita berusaha seoptimal mungkin bagaimana keluarga kita tuh terhindar dari hal-hal yang kemudian menjerumuskan anak kita kepada situasi yang tidak sesuai dengan misalnya nilai-nilai yang kita anut dalam keluarga. Kalau nilai-nilai agama kita menjadi patokan, insya Allah selamatlah keluarga kita gitu ya. Bagaimana anak kita sayangi. Anak itu kan kemudian buah dari kasih sayang kita. Itu titipan Allah. Yang kita juga harus aware terhadap titipan Allah itu gitu loh. Jadi jangan sia-siakan. Gunakan misalnya waktu berkualitas untuk keluarga, untuk menanamkan nilai-nilai baik. Sehingga anak-anak itu punya perisai. Bagaimana bergaul dengan orang yang berbeda, jenis gitu ya. Bagaimana bergaul dengan temannya, bagaimana bergaul dengan atasannya kalau dia sudah bekerja. Punya batasan-batasan gitu ya. Yes, jelas batasannya itu kan enak. Itu kan enak. Iya, terima kasih Mbak Mus atas bincang-bincangnya pada hari ini terkait dengan pencegahan nikah anak, perspektif keluarga maslahah. Sampai ketemu. Semoga bermanfaat. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Muslihah
Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua para pemirsa TV yang kami cintai. Demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.